Wah, kalian siap untuk menghabiskan waktu 69 menit dengan cerita yang luar biasa? The Snow Leopard Baby of the Black Leopard Family adalah manhwa komedi romantis yang mengisahkan seorang bayi macan tutul salju di keluarga macan tutul hitam. Yuk, simak rangkuman chapter 1975 bersama. Saat itu, sebuah adegan dramatis terjadi, di mana seseorang bernada tinggi memerintahkan agar seseorang mengsingkirkan tangannya. Udara terasa tegang, dengan kata-kata kasar yang terlontar, menunjukkan situasi yang tidak menyenangkan. Suasana menjadi sangat tidak nyaman, dengan perintah untuk menarik tangan yang diikuti dengan nada marah. Tiel, seorang hibrida tanpa kekuatan, menyadari bahwa takdirnya akan dipenuhi dengan tantangan. Sementara itu, uploader cerita ini sedang menunggu jumlah followersnya meningkat sebelum membagikan lanjutan cerita, membuat pembaca harus menunggu dengan sabar. Pembaca pun diminta untuk menikmati cerita dengan membeli popcorn dan menyaksikan komentar-komentar yang penuh gejolak. Saat itu, ada kekacauan di balai besar, informasi tentang keluarga macan hitam terungkap, dan ada beberapa tanggal yang disebutkan, seperti Mei 15 dan Juli 30. Semua ini terjadi di tengah kegiatan sehari-hari di Webtoon Studio, tempat di mana cerita tentang keluarga macan hitam terus berkembang. Mereka membicarakan sesuatu yang membuat seorang pengamat merasa penasaran. Ada yang tidak ingin didengar oleh babi, tapi sepertinya ada yang secara tidak sengaja mendengarnya. Suasana menjadi canggung, dengan berbagai ekspresi dan reaksi yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Mereka telah berada di atas kereta selama setengah hari, dan belum terasa dingin. Mereka bahkan belum mendekati wilayah Nestian. Ayah mereka akan tetap di atas kuda dan mengawasi mereka selama perjalanan, dan berjanji untuk menyelimuti dirinya dan kereta mereka dengan kemampuan istimewanya. Meskipun demikian, Marquess Asterian tidak terlalu yakin dengan keamanan perjalanan ini. Marquess Asterian mengeluh bahwa mereka berjalan terlalu lambat, dan jika mereka naik kuda, mereka pasti sudah sampai di Nestian. Namun, ayah mereka menjelaskan bahwa mereka akan menginap di desa terdekat karena masih ada waktu sebelum matahari terbenam. Beberapa hari lagi, mereka memang tidak punya pilihan selain berkemah. Marquess Asterian tampaknya telah menantikan berkemah, tetapi ayah mereka meminta mereka untuk bersabar. Kuda-kuda mereka mulai lelah, sehingga mereka harus beristirahat sejenak. Setelah itu, mereka akan berkendara lagi untuk waktu yang lama. Marquess Asterian tidak sabar untuk melanjutkan perjalanan, tetapi ayah mereka meminta mereka untuk berhati-hati dan tetap hangat. Tiba-tiba, Marquess Asterian menyarankan agar Tiel memasuki subspace miliknya, tempat yang tidak pernah dingin atau panas. Namun, ayah mereka memperingatkan bahwa Marquess Asterian tidak boleh menculik Tiel lagi. Marquess Asterian meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, tetapi ayah mereka tidak terlalu yakin dengan permintaan maaf tersebut. Marquess Asterian kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menyadari bahwa Tiel telah menggunakan kekuatannya untuk menolongnya, dan beruntung Tiel tidak membentuk ikatan dengan Marquess Asterian. Namun, ayah mereka tidak bisa memaafkan Marquess Asterian dengan mudah. Marquess Asterian meminta izin untuk memukul ayahnya, tetapi ayahnya tidak terlalu yakin dengan permintaan tersebut. Marquess Asterian menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga Duke, sedangkan ayahnya berasal dari keluarga Marquess. Kedudukannya lebih rendah, sehingga menyentuh ayahnya saja sudah termasuk pengkhianatan. Ayahnya kemudian meminta Marquess Asterian untuk memahami posisinya dan tidak berlaku sombong. Marquess Asterian meminta maaf atas kesalahannya, tetapi ayahnya tidak bisa menerima permintaan maaf tersebut dengan mudah. Marquess Asterian kemudian menjelaskan bahwa dia telah menyadari bahwa dia masih berusia 11 tahun dan seharusnya tidak berbicara seperti orang dewasa. Ayahnya meminta Marquess Asterian untuk menurunkan beban di pundaknya dan berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, tetapi jalannya terasa berbeda. Peta yang mereka gunakan tidak lengkap, dan rute yang ditunjukkan di sana tidak ada. Mereka harus berhati-hati karena matahari akan terbenam sebelum mereka melewati gunung. Hari pertama berkemah telah tiba, dan semua itu karena Rudian. Tiel merasa terjebak dalam situasi ini dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, para prajurit sibuk membawa selimut dan makanan dalam jumlah besar, sehingga membuat Tiel terkejut. Mereka membawa sekitar 100 kereta penuh dengan barang-barang, yang membuat Tiel merasa bahwa semua ini terlalu berlebihan. Tiel juga khawatir karena membawa kue untuk semua orang, tetapi jumlah orang yang hadir jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Dia merasa bahwa kue yang dibawanya tidak akan cukup untuk semua orang, bahkan jika dibagi setengah pun. Namun, Lia telah menyiapkan banyak makanan untuk para prajurit dan ksatria, termasuk muffin dan buah kering. Para prajurit merasa terharu dan berterima kasih kepada Tiel karena telah memikirkan mereka.
Mereka juga menyampaikan bahwa Tiel tidak perlu ragu dan dapat memakan makanan yang disediakan bersama mereka. Sementara itu, Duk memerintahkan para prajurit untuk menghancurkan jalan agar musuh tidak dapat mencapai desa-desa terdekat. Malam hari tiba, dan para prajurit mulai beristirahat. Tiel dan yang lainnya memutuskan untuk tidur bersama di satu tenda untuk menghemat tenaga dan memudahkan menjaga keamanan. Tiel tertidur memakai mantel, yang membuatnya lebih rileks karena dapat berubah wujud. Namun, esok hari dia harus mengganti pakaian. Tiba-tiba, Tiel berubah menjadi patung snow leopard yang bercahaya, membuat yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka menduga bahwa mungkin Tiel sedang bermimpi indah atau itu efek samping dari imprintnya. Mereka memutuskan untuk mengawasi Tiel dan membiarkannya tidur, dengan harapan bahwa keadaannya akan membaik setelah beberapa waktu. Jika ada yang aneh, mereka akan segera membangun. Malam itu, suasana di rumah keluarga Black Leopard terasa hangat dan nyaman. Setelah merasakan efek cahaya Tiel yang aneh, mereka semua merasa lebih bersemangat dan energik. Tiel sendiri mengaku bahwa energinya telah diisi ulang sepenuhnya, dan dia merasa sangat baik-baik saja. Namun, ada yang tidak biasa tentang cahaya itu, dan mereka semua merasa penasaran. Keesokan paginya, keluarga itu memulai perjalanan melewati wilayah Nestian, dan mereka sampai lebih cepat dari biasanya. Mereka memilih rute terpendek, tetapi harus berhenti beberapa kali untuk memeriksa kondisi jalan. Jalan utama masih ada, tetapi banyak jalan yang hilang atau berubah. Ketika mereka tiba, mereka melihat salju yang indah, dan Tiel sangat excited. Tiel memakai baju hangat yang diberikan oleh ayahnya, dan dia merasa sangat nyaman. Baju itu membuat tangannya tidak kedinginan meski menyentuh salju. Tiel juga ingin membuat mangsa salju dan meninggalkan jejak kaki di atasnya. Keluarga itu kemudian memutuskan untuk beristirahat dan menikmati salju. Kemudian, mereka memulai perang bola salju, dan Tiel sangat gembira. Namun, Oliviero menuduh Tiel menyelipkan batu ke dalam bola salju. Tiel membela diri dan mengatakan bahwa itu adalah tanah, bukan batu. Mereka kemudian memutuskan untuk berburu hewan yang bersembunyi di bawah salju. Mereka menemukan beberapa tikus, kelinci, dan musang, dan Tiel sangat excited. Namun, dia tidak suka tikus. Mereka kemudian memulai perang bola salju lagi, dan Tiel sangat bersemangat. Setelah itu, mereka memutuskan untuk masuk dan menghangatkan diri dengan susu hangat dan madu. Tiel merasa sangat kedinginan dan menggigil, tetapi dia kemudian menghangatkan diri dengan menggigit ekornya sendiri. Oliviero terkejut dan mengatakan bahwa itu tidak biasa. Tiel menjelaskan bahwa itu adalah cara snow leopard untuk menghangatkan diri. Oliviero kemudian mencoba menggigit ekor Tiel, tetapi dia berdarah dan merasa sakit. Tiel kemudian melarang Oliviero untuk menggigit ekornya lagi, dan dia memutuskan untuk merawat luka itu dengan obat. Setelah itu, mereka berdua duduk dan menikmati suasana yang hangat dan nyaman. Tiel kemudian mengingatkan Oliviero tentang sesuatu, tetapi Oliviero tidak mengerti apa yang... Setelah 3 hari, Lee dan Tiel berjaga di barak sambil menggendong Tiel, tetapi Lee selalu tertidur setiap beberapa saat. Hal ini membuatnya penasaran, apa sebenarnya yang membuatnya tertidur saat tidur di pegunungan? Marowes Asterian mengatakan bahwa semua orang tertidur dengan cara yang tidak wajar, sehingga mereka harus mencari tahu alasan di balik kejadian ini. Mungkin ada sesuatu yang berbahaya di gunung. Saat mereka beristirahat, Tiel membuat beberapa manusia salju bersama Kak Olivier. Lee sangat terkesan dengan kemampuan Tiel dan memuji bahwa Tiel sangat hebat. Mereka kemudian membuat beberapa manusia salju lainnya, termasuk sepasang manusia salju yang mewakili Lee dan Tiel, serta sebuah patung anjing yang mirip dengan Olivier. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Arne. Tempat ini sangat indah dengan udara yang hangat dan pemandangan yang luar biasa. Mereka akan segera memasuki zona terlarang bagi predator, sehingga mereka harus bersiap-siap. Ayah Lee mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan tidak bertindak gegabah, karena keselamatan adalah yang terpenting. Tiel dan yang lainnya kemudian memutuskan untuk melewati zona terlarang, meskipun Ayah Lee tidak bisa melewatinya. Mereka berjanji akan segera menyelesaikan misi mereka dan kembali dengan kabar baik. Ayah Lee tidak bisa menahan mereka, sehingga dia hanya bisa mempercayai mereka dan berharap mereka akan berhasil. Dengan semangat dan keyakinan, Tiel dan kawan-kawan memulai petualangan mereka di zona terlarang, siap menghadapi apapun yang akan mereka temui. Beberapa hari sebelumnya, nona muda dari Asterian akan segera tiba di Arne. Mereka meminta pemimpin dari Arne untuk menjadi pemandu mereka. Di antara beberapa kandidat yang bisa dikirim, Clemens memutuskan untuk pergi sendiri.
Ia ingin meninggalkan kesan yang baik agar nona muda memandang Arne dengan positif dan juga ingin menyaksikan sendiri terwujudnya legenda itu. Ibu Clemens memahami isi hati putranya dan menyatakan bahwa Arne telah diberkati oleh Dewi Lucete dan diberi amanah untuk melindungi alam yang dianugerahkan oleh Sang Ilahi. Namun, sejak kejatuhan Everard, Arne terus menghadapi ancaman yang kian membesar. Kekuatan anak yang mampu mengusir kegelapan dan menghadirkan pagi sangat dibutuhkan. Ibu Clemens mempercayakan tugas ini kepada Clemens, yang dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Saat itu, tamu-tamu dari Asterian telah tiba. Clemens, yang sedang membaca manuskrip lama hingga pagi, terlihat agak tidak biasa. Ia meminta maaf atas penampilannya dan menyambut Olie, salah satu tamu, dengan hangat. Kepala keluarga Arne, Iris Hilde Arne, menyambut putra mahkota dan para tamu terhormat dengan penuh hormat. Ia menyampaikan salam dan berterima kasih atas bantuan besar yang Arne berikan dalam perjalanan mereka. Putra mahkota dan para tamu kemudian dibawa ke dalam kastil untuk bertemu dengan kepala keluarga Arne. Di sana, mereka membahas tentang keadaan Arne dan kebutuhan akan anak yang mampu mengusir kegelapan. Kepala keluarga Arne menjelaskan bahwa kekuatan anak itu sangat penting untuk memulihkan keadaan Arne. Ia juga menyampaikan bahwa Arne membutuhkan cahaya untuk memulihkan keadaan, dan nona muda dari Asterian dapat membantu dalam hal ini. Kepala keluarga Arne kemudian membawa tamu-tamu ke taman yang indah, yang dipenuhi dengan bunga-bunga dan tanaman yang cantik. Ia menjelaskan bahwa keindahan alam Arne ini membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang baik. Nona muda dari Asterian tampak terkesan dengan keindahan alam Arne dan menyatakan bahwa ia ingin melihat lebih banyak keindahan yang ada di sana. Clemens, yang senang dengan permintaan nona muda, menyetujui untuk membawanya ke tempat-tempat indah lain. Tial sedang mengalami perubahan yang cukup besar, yaitu ganti bulu. Ini adalah proses alami yang dialami oleh banyak hewan, tetapi Tial masih terlihat khawatir. Bulu bayinya mulai rontok, dan dia tidak yakin apa yang terjadi. Seseorang mencoba untuk menenangkannya, menjelaskan bahwa perubahan ini normal dan bahwa banyak bulu yang tumbuh kembali bersamaan dengan yang rontok. Perubahan ini biasanya terjadi sekitar usia 6 tahun, tetapi Tial sepertinya sedikit terlambat. Mungkin karena cuaca yang sering berubah-ubah dan perpindahan tempat tinggalnya. Biasanya, keluarga Asterian mengadakan perayaan untuk perubahan bulu pertama, tetapi kali ini mereka tidak bisa melakukannya karena tidak berada di Asterian. Nanti, setelah kembali, mereka akan mengadakan pesta besar untuk merayakan momen ini. Sementara itu, Tial masih terlihat khawatir tentang perubahan bulunya. Seseorang mencoba untuk menenangkannya, mengatakan bahwa bagian yang menipis akan terlihat, tapi itu tidak apa-apa. Lalu, mereka memutuskan untuk pergi menemui Clemens. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Arne, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat bunga mekar. Arne menjelaskan bahwa kekuatan musim semi hijau miliknya bisa menumbuhkan dan mengendalikan tanaman, tetapi memerlukan pengendalian yang tepat. Tial juga menunjukkan kemampuan uniknya, yaitu mengeluarkan cahaya yang berbeda dari cahaya biasa. Arne menjelaskan bahwa cahaya ini bisa berfungsi seperti sinar matahari, yang bisa membuat kekuatan musim semi hijau miliknya lebih kuat. Sayangnya, sinar matahari sulit menjangkau mereka akhir-akhir ini, sehingga mereka tidak bisa menggunakan kemampuan ini dengan baik. Mereka kemudian tiba di sebuah tempat yang luas dan megah, yang merupakan arsip keluarga Arne. Di sini, mereka bisa menemukan informasi tentang tanah tempat pagi tak pernah datang. Arne menjelaskan bahwa akses ke arsip ini dibatasi, sehingga mereka harus menonaktifkan mekanisme khusus keluarga Arne untuk masuk. Setelah beberapa saat, mereka finally bisa masuk dan menemukan banyak informasi tentang tanah tersebut. Mereka juga menemukan informasi tentang klan air yang jatuh, Everard, yang dulunya merupakan wilayah yang kuat dan berdiri sejajar dengan Asterian. Namun, Sekar. Tiba-tiba, Tial merasa tidak enak badan saat mendengar nama Orfeo. Namun, setelah beberapa saat, ia sudah kembali normal. Orfeo adalah dewa kegelapan yang dikenal sebagai musuh lama Dewi Lucete. Ia dikatakan memiliki kemampuan untuk mengacaukan keseimbangan dunia dan menyebabkan kekacauan. Bahkan, kegilaan adalah salah satu kutukan yang dapat ia timbulkan. Saat Tial dan temannya sedang beristirahat, mereka membahas tentang Orfeo dan kekuatannya. Mereka juga membicarakan tentang Everard, yang dikatakan telah memanggil Orfeo ke dunia ini agar ia ikut campur. Orfeo kemudian menetap di sana dan menggunakannya kekuatannya dengan bebas. Namun, pada akhirnya ia bertarung melawan cahaya dan dikalahkan. Sebelum mundur dari Arcadia, Orfeo menurunkan kutukan yang mengerikan pada tanah itu, membuatnya menjadi negeri yang selamanya tidak pernah menyambut pagi. Karena itu,
Everard dimusnahkan dan dihapus dari catatan sejarah. Namun, di arsip yang masih tersimpan, ada dokumen-dokumen yang lolos dari penyensoran, termasuk informasi tentang Arcadia yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Tial dan temannya kemudian melanjutkan perjalanan mereka, dengan Tial yang bersemangat untuk melihat Arcadia yang gemerlap dan indah. Mereka juga membicarakan tentang penduduk Everard yang pasti sangat bangga dengan tanah mereka. Saat makan, mereka membicarakan tentang makanan yang enak dan sayuran yang renyah. Tial juga membahas tentang ia yang sudah mulai mengalami perubahan, seperti ganti bulu, yang merupakan langkah pertama menuju kedewasaan. Ia kemudian berbicara tentang impian dan keinginannya untuk menjadi orang dewasa yang luar biasa dan bijaksana. Cuaca di utara semakin memburuk, dan jalur air akan segera ditutup. Karena itu, mereka harus berlayar secepat mungkin untuk mencapai Tan. Di perbatasan, angin dingin sangat kencang, membuat siapapun yang berada di sana merasa tidak nyaman. Bahkan, salah satu karakter merasa bahwa angin ini jauh lebih dingin daripada gurun beku di Nestian. Namun, dengan kekuatan api yang dimilikinya, dia tidak terlalu khawatir tentang dinginnya angin. Setidaknya, itu yang dia pikirkan sebelum merasakan betapa dinginnya angin tersebut. Angin ini tidak biasa, terasa jahat dan membuat siapapun yang berada di sana merasa tidak nyaman. Kepala keluarga telah memperingatkan mereka sebelumnya bahwa angin kencang ini berasal dari tanah di mana pagi tidak pernah datang. Angin hitam inilah yang membuat tanah ini diselimuti kegelapan, bahkan ketika siang hari. Salah satu karakter, Tial, merinding karena kedinginan, sehingga dia didekati oleh salah satu karakter lain yang berusaha menghangatkan tubuh Tial dengan api. Namun, api tersebut tidak keluar, membuat karakter tersebut merasa aneh. Kekuatan api yang biasanya tidak masalah, kini tidak bisa digunakan. Karakter lain yang ada di sana juga merasakan hal yang sama, kekuatan mereka tidak bisa digunakan. Mereka berusaha melindungi diri dari udara dingin, tetapi tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka. Salah satu karakter yang sombong merasa bahwa kekuatan gelap yang ada di sana sangat kuat, sehingga mereka harus berhati-hati. Setelah melewati dermaga, angin mulai mereda, membuat mereka merasa sedikit lega. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka, tetapi masih merasa was-was karena kekuatan gelap yang ada di sana. Salah satu karakter yang sombong merasa bahwa dia sangat berbeda dari yang lain, tetapi karakter lain merasa bahwa dia terlalu sombong. Ketika mereka tiba di sebuah tempat, mereka melihat bahwa semuanya terlihat gelap dan tertutup. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana, tetapi salah satu karakter menyebutkan bahwa mereka harus mencari tempat tertinggi di sana. Di sana, mereka akan menemukan situs legendaris yang disebutkan dalam catatan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka, tetapi masih merasa was-was. Salah satu karakter menyebutkan bahwa cahaya akan menunjukkan jalan mereka, tetapi mereka tidak tahu apa itu cahaya tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan sebuah makhluk panggilan yang dapat berbicara dengan salah satu karakter. Karakter tersebut merasa aneh karena makhluk panggilan itu dapat berbicara dengan tuannya, tetapi tidak dengan yang lain. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka, tetapi masih merasa was-was. Ketika mereka tiba di sebuah hutan, mereka melihat bahwa semua pohon di sana sudah mati, tetapi masih mempet. Anak kecil itu masih sangat mungil, bahkan lebih kecil daripada anak-anak seusianya. Rambut biru cerahnya membuatnya tampak unik, dan sepertinya bukanlah Beasman biasa. Mungkin dia merupakan keturunan keluarga Vassal Everard, atau bahkan keturunan langsung Everard sendiri. Namun, jika itu benar, maka harusnya tidak ada garis keturunan yang selamat, karena keluarga tersebut telah punah. Kulit anak kecil itu mulai berubah menjadi bercah-bercah gelap, membuat beberapa orang khawatir. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda sementara dan mengobati luka anak kecil itu. Sementara itu, beberapa orang lainnya mulai mempertanyakan mengapa anak kecil itu tidak menyebarkan ke arah Arne untuk meminta pertolongan. Mungkin ada alasan tertentu yang membuat Beasman di tempat itu tidak bisa menyeberangi sungai, atau mungkin mereka terperangkap di tanah itu karena suatu sebab. Setelah diperiksa oleh tabib prajurit, anak kecil itu tampaknya sudah membaik. Namun, kulitnya yang bercah-bercah gelap masih membuat beberapa orang khawatir. Anak kecil itu kemudian menggunakan kemampuan cahayanya untuk menerangi sekitar, dan beberapa orang terkejut karena cahaya itu tidak menyakitkan. Bahkan, cahaya itu mampu menyembuhkan luka anak kecil itu, membuat beberapa orang percaya bahwa anak kecil itu mungkin merupakan anak cahaya yang legendaris. Legenda itu mengatakan bahwa anak cahaya akan mengusir kegelapan dan membawa kembali pagi. Jika anak kecil itu benar-benar anak cahaya, maka dia mungkin bisa menolong mereka. Beberapa orang kemudian membawa anak kecil itu ke sebuah danau yang konon pernah disinggahi Dewi Lucete. Danau itu dulunya dipenuhi dengan ikan dan tumbuhan yang indah, tetapi belakangan ini,
kehidupan di sekitar danau mulai mati. Cahaya glowstone yang sebelumnya tidak masalah sekarang membuat kulit beberapa orang menghitam dan terasa sakit. Anak kecil itu kemudian menggunakan kemampuan cahayanya untuk menggantikan cahaya obor, sehingga beberapa orang bisa melihat ke depan tanpa merasa sakit. Anak kecil itu juga menawarkan untuk menggendong salah satu orang kecil, Carl, agar Carl bisa beristirahat dengan baik. Setelah itu, anak kecil itu melihat cahaya samar di kejauhan, yang ternyata berasal dari danau. Banyak glowstone yang ada di danau itu, tetapi cahayanya lemah. Beberapa orang kemudian memutuskan untuk memadamkan api yang ada di sekitar, karena cahaya itu mungkin membuat kehidupan di sekitar danau semakin memburuk. Mereka kemudian mendengar suara yang mengancam, membuat mereka pertemuan antara keluarga leopard hitam dan tamu tak terduga telah mencapai titik balik yang menarik. Ilrum Linus, pemimpin rombongan, menjelaskan bahwa mereka datang dengan misi khusus, tetapi anak kecil yang nakal telah meminta bantuan mereka, sehingga mereka berubah haluan menuju desa ini. Mereka berniat meminta tabib untuk memeriksa kondisi keluarga leopard hitam. Ketika Ilrum menyebutkan tentang penyakit yang membuat tubuh mereka sakit jika terkena cahaya, perhatian beralih pada anak yang memiliki kemampuan cahaya. Anak ini mengaku menemukan makhluk legendaris dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia juga mengaku bisa menggunakan cahaya, yang membuat Ilrum dan rombongannya penasaran tentang identitas asli mereka. Putra mahkota Kekaisaran Cerasion, Landros, menjelaskan bahwa mereka datang berdasarkan perintah kekaisaran. Ia menawarkan untuk membawa mereka ke rumahnya, tetapi dengan syarat tidak menggunakan obor karena glowstone mereka sudah redup. Ilrum menerima tawaran itu dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok. Ketika mereka berdiskusi, anak kecil itu tiba-tiba menyebutkan bahwa tanda hitam di tubuhnya yang muncul karena cahaya telah menghilang. Ilrum menyimpulkan bahwa itu adalah kekuatan anak cahaya. Anak itu juga mengaku pernah mengusir kegelapan yang kuat sebelumnya. Ia meminta kesempatan untuk menggunakan kekuatan cahaya untuk membantu keluarga leopard hitam. Namun, Ilrum ragu-ragu karena takut akan bahaya yang mungkin terjadi. Ia tidak ingin melakukan sesuatu yang gegabah. Anak kecil itu tetap bersikeras, tetapi Ilrum memutuskan untuk tidak mengeluarkan cahaya dulu karena ruangan yang gelap gulita. Tiba-tiba, suara lemah terdengar, dan anak kecil itu mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak kuat lagi. Anak itu memohon untuk melihat cahaya sekali saja sebelum meninggal. Dengan hati yang berat, Ilrum memutuskan untuk memberikan anak itu kesempatan untuk menggunakan kekuatan cahayanya. Tiel berhasil melakukannya, dia mengeluarkan cahaya yang bisa menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Meskipun kegelapan di tempat itu membuat kemampuan mereka sulit digunakan, Tiel tetap bisa mengeluarkan cahaya yang cukup untuk menyembuhkan mereka. Orang-orang di sekitarnya sangat terharu dan bersyukur atas keajaiban yang telah terjadi. Setelah itu, Tiel dan teman-temannya memutuskan untuk sarapan bersama. Mereka diberi makanan mentah seperti ikan, ayam, dan jamur liar. Awalnya, Tiel merasa agak susah untuk memakan makanan mentah, tapi dia tetap berusaha dan memakannya dengan baik. Teman-temannya sangat terkesan dengan kemampuan Tiel untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di tempat itu. Kemudian, mereka memutuskan untuk memeriksa kondisi pasien-pasien yang lebih parah. Mereka mengumpulkan pasien di alun-alun dan Tiel menggunakan cahayanya untuk menyembuhkan mereka. Tiel duduk di tenda sementara dan menggunakan cahayanya untuk menyembuhkan pasien-pasien yang berbaring di depannya. Energi yang digunakan oleh Tiel cukup banyak, tapi dia tetap berusaha untuk menyembuhkan sebanyak mungkin pasien. Saat itu, Herod yang telah sembuh total dari penyakitnya datang dan membawa ibunya yang masih sakit. Tiel sangat gembira melihat Herod yang telah sembuh dan berjanji untuk menyembuhkan ibunya juga. Setelah beberapa saat, ibu Herod juga sembuh total dan sangat bersyukur atas keajaiban yang telah terjadi. Tapi, di tempat lain, beberapa orang yang telah mati tiba-tiba bangkit kembali. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi dan sangat bingung. Orang-orang di sekitar mereka juga tidak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi dan sangat terkejut. Tampaknya, keajaiban yang telah terjadi pada Tiel dan teman-temannya memiliki efek yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada tempat mereka berada. Orang-orang di sekitar Tiel dan teman-temannya sangat terharu dan bersyukur atas keajaiban yang telah terjadi. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi, tapi mereka sangat gembira dan berterima kasih kepada Tiel yang telah membawa keajaiban itu kepada mereka. Tiel sendiri sangat bahagia dan lega melihat orang-orang di sekitarnya yang telah sembuh dan bahagia. Dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang benar dan sangat berharap bisa terus membantu orang-orang di kediaman Asterian. Semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi,
yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Di kediaman Asterian, semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi, yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Di kediaman Asterian, semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi, yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Di kediaman Asterian, semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi, yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Di kediaman Asterian, semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi, yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Di kediaman Asterian, semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi, yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Di kediaman Asterian, semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi, yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Di kediaman Asterian, semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi, yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Di kediaman Asterian, semua pelayan adalah beasman kucing, sama seperti sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Keluarga Olivier dari kediaman Wolfgang memiliki pelayan beasman anjing, menunjukkan bahwa beasman dengan jenis serupa cenderung membentuk komunitas. Ferdi, yang suka bersembunyi di dalam kotak, mendapat teguran dari Rudian karena sudah tidak lagi anak kecil. Mereka berhasil membeli sedikit waktu, tetapi tidak bisa terus bertahan seperti ini selamanya. Ian masih bisa bertahan cukup lama, tetapi jika dia tumbang, Thiel yang akan kesulitan lagi. Ia mengingat peringatan Ian sebelumnya, yang mengatakan bahwa keadaan ini sangat parah. Saat mereka berdiskusi, salah satu dari mereka mengusulkan untuk mencari cara memanggil pagi, sekarang juga. Ini merupakan pilihan yang berisiko, karena jika gagal, semua orang di sana bisa mati. Namun, mereka juga menyadari bahwa cahaya lain bisa memperparah penyakit mereka, sedangkan cahaya Thiel merupakan satu-satunya harapan. Mereka mulai menganalisis bagaimana kutukan di tempat itu bekerja. Kegelapan di perbatasan tampaknya disebabkan oleh angin hitam yang berhembus dari tempat itu. Semakin dekat ke sana, kegelapan semakin pekat, dan setelah mereka menyeberangi sungai, anginnya memang mereda, tetapi langitnya berubah menjadi hitam pekat. Mereka menyimpulkan bahwa kegelapan itu mungkin menutupi tanah itu dalam bentuk kubah, dan di batas kubah itu, angin hitam bertiup kencang. Ini berarti bahwa di luar sana, matahari tetap terbit dengan normal, hanya saja tertutup oleh kegelapan. Kutukan itu aktif di dalam kubah kegelapan tersebut, membuat penduduk di tanah itu jatuh sakit jika terkena cahaya. Jika mereka menghilangkan kegelapan yang menutupi tanah itu, maka kutukan itu juga akan hilang, dan mereka tidak akan jatuh sakit meskipun terkena cahaya. Ini adalah teori yang mereka miliki. Dan, memanggil pagi, berarti menghilangkan kegelapan yang menyelimuti tanah itu. Mereka kemudian membahas tentang lokasi tempat memanggil pagi itu. Thiel mengatakan bahwa dia tahu lokasi itu, yang telah diwariskan turun-temurun di keluarganya. Namun, lokasi pastinya hanya diketahui oleh keluarganya. Thiel kemudian menjelaskan bahwa Paman Ilrum, yang merupakan kerabatnya, memberitahu tentang lokasi itu dan menyuruhnya menghafalnya. Saat mereka berdiskusi, Cedric tidak bisa mengikuti karena kelemahannya. Ia ditinggalkan di alun-alun untuk mengendalikan orang-orang di sana.
Tial dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanan mereka, dengan Tial membawa cahaya glowstone yang redup. Mereka harus berhati-hati karena jalan itu tidak kelihatan jelas. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah batu besar yang semakin besar, dan dari dalamnya muncul sesuatu yang hitam. Mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah monster, dan mereka harus siap untuk bertarung. Tial kemudian menggunakan kekuatannya untuk melawan monster itu, sementara yang lainnya membantu dengan cara mereka masing-masing. Setelah pertarungan sengit, mereka berhasil menghancurkan monster itu. Sementara Tial sedang tidak berada di Asterian, keluarganya merindukannya. Mereka khawatir karena jalan pegunungan yang berat dan takut Tial jatuh sakit. Sambil membersihkan debu, mereka mengingat Tial dan melihat bingkai foto masa lalunya. Tial sendiri sedang menikmati hari spesial di mana dia boleh makan pai sepanjang hari. Dengan gembira, dia memakan pai yang lembut dan manis, bahkan berencana menyimpan sebagian di dalam tas untuk dinikmati nanti. Semua ini membuatnya sangat bahagia, terutama karena dia bisa makan banyak makanan enak. Sementara Tial sedang tidak berada di Asterian, keluarganya merindukannya. Mereka khawatir karena jalan pegunungan yang berat dan takut Tial jatuh sakit. Sambil membersihkan debu, mereka mengingat Tial dan melihat bingkai foto masa lalunya. Tial sendiri sedang menikmati hari spesial di mana dia boleh makan pai sepanjang hari. Dengan gembira, dia memakan pai yang lembut dan manis, bahkan berencana menyimpan sebagian di dalam tas untuk dinikmati nanti. Semua ini membuatnya sangat bahagia, terutama karena dia bisa makan banyak makanan enak. Carl masih mencoba memahami kejadian aneh yang baru saja terjadi. Air tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan dia bisa merasakan gerakan ikan yang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, air mulai naik dan mengalir keluar dari goa. Carl bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah dia yang melakukannya atau tidak. Saat itu, Carl merasa bahwa dia bisa menggunakan kekuatan cahaya dan air secara bersamaan. Namun, cahayanya tidak bisa keluar lebih kuat lagi karena dia sudah memaksakan diri sejauh ini. Carl kemudian memutuskan untuk menarik cahaya yang tersebar di alun-alun ke dalam goa, meskipun itu berarti orang-orang di luar akan menderita. Carl merasa bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, dan untuk menyelamatkan lebih banyak orang, dia harus mengorbankan beberapa orang. Namun, dia tidak mau ada yang harus dikorbankan. Saat itu, cahayanya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan Carl merasa bahwa tekanan pada tubuhnya sangat besar. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya dihancurkan, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Carl kemudian memutuskan untuk menahan rasa sakit dan menggunakan kekuatan cahayanya untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Namun, dia tidak menyadari bahwa perasaan seperti itu justru akan merusak keseimbangan dan membawa lebih banyak kesedihan. Saat itu, Carl merasa bahwa cahaya di dalam dirinya menuntun kehendaknya, dan dia tidak bisa mengontrolnya lagi. Tiba-tiba, Carl mendengar suara yang familiar, dan dia merasa bahwa suara itu seperti suara ibunya. Dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar ibunya, dan apakah ibunya yang selama ini menolongnya. Carl memanggil ibunya, dan dia meminta ibunya untuk menunjukkan dirinya. Namun, sebelum ibunya bisa menjawab, Carl merasa bahwa ibunya sudah pergi, dan dia hanya bisa memanggil ibunya dengan penuh harapan. Warna air di sekitar mereka berubah menjadi keemasan, membuat napas mereka menjadi lebih mudah. Kegelapan yang selama ini menyelimuti tempat itu mulai tersingkap, dan sinar matahari pun mulai mengintip dari balik awan. Langit yang biru dengan cahaya bulat yang terang membuat mereka semua takjub. Kondisi Tial yang semakin membaik membuat mereka lega, dan gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang di sekitar mulai menghilang. Ketika selubung cahaya tersingkap, warna sekitar berubah menjadi biru cerah, menandakan pagi telah tiba. Orang-orang bersorak gembira karena mereka telah selamat dan hidup kembali. Cahaya yang kembali ke tanah itu membuat kehidupan mulai bergerak kembali. Pepohonan yang sebelumnya hanya menyisakan sedikit kehidupan di akarnya kini mulai hidup kembali. Carl, yang baru saja membangkitkan kekuatannya, langsung bisa menggunakannya dengan hebat. Ia berhasil membuat bagian bawah air menjadi kokoh, membuat orang-orang terkejut. Namun, ia kemudian ditegur karena menggunakan kekuatannya terlalu banyak. Carl memutuskan untuk mengikuti Tuan Ian ke alun-alun untuk memastikan semua orang baik-baik saja. Di alun-alun, mereka menemukan bahwa lingkungan sekitar terasa lebih segar, dan kehidupan telah kembali ke tanah itu. Orang-orang yang sebelumnya terkena efek sampingan dari kegelapan kini telah pulih. Mereka semua sangat gembira dan berterima kasih karena telah diberi kehidupan baru. Kehadiran Carl dan Tuan Ian disambut dengan hangat, dan mereka bertemu dengan para prajurit yang menjaga keselamatan mereka. Carl, yang merupakan pewaris Everard, memiliki kemampuan air yang luar biasa. Ia bisa memanggil pagi dengan kekuatannya.
Orang-orang sangat menghargai kemampuan Karl dan menyambutnya dengan baik. Mereka semua sangat bahagia karena telah diberi kesempatan kedua untuk hidup dan memulai kembali. Dengan kekuatan Dewi Lucete, tanah itu mulai pulih, dan kehidupan kembali mengalir. Saat itu, Karl memikirkan tentang masa lalunya dan bagaimana ia bisa membangkitkan kekuatannya. Ia juga memikirkan tentang Tiel, yang belum pernah melihat wajah ibunya. Karl merasa sedih ketika memikirkan tentang Tiel, yang harus mengalami regresi dan kehilangan kenangan-kenangannya. Namun, ia juga merasa lega karena Tiel telah selamat dan kini bisa hidup kembali dengan normal. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Karl bertekad untuk memulihkan kehidupan di tanah itu dan membuatnya menjadi lebih baik. Ia ingin membantu orang-orang di sekitarnya dan membuat mereka bahagia. Dengan bantuan Tuan Yin dan para prajurit, Karl yakin bahwa mereka bisa mencapai tujuan itu dan membuat tanah itu menjadi surga bagi semua orang. Keluarga pelayan yang turun-temurun mengabdi pada Everard dulunya memiliki kekuatan khusus, yang kemudian dibagikan secara paksa dan dalam bentuk yang lebih lemah. Namun, kekuatan ini masih cukup berharga, terutama karena salah satu anggota keluarga pelayan tersebut dapat merasakan kondisi air dan membantu kekuatan air milik Everard dari dekat. Keluarga pelayan ini telah menjalankan tugas yang diwariskan turun-temurun, yaitu mengelola tempat Everard dan menjaga telur yang berisi penerus kekuatan Everard. Telur ini tidak akan pernah pecah oleh benturan luar sampai suatu hari, ketika waktunya tiba dan ia menetas dengan sendirinya. Pada musim dingin 7 tahun yang lalu, telur itu akhirnya retak, dan dari dalamnya muncul Karl, seorang anak laki-laki dengan rambut biru yang kemudian dirawat oleh anggota keluarga pelayan tersebut. Kehadiran Karl membawa perubahan besar, terutama karena kekuatannya yang dapat membuat air sungai tenang. Kekuatan ini tidak biasa, dan keluarga pelayan tersebut menyadari bahwa Karl memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Namun, kehadiran Karl juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya dan hubungannya dengan keluarga besar Everard. Keluarga pelayan tersebut kemudian memutuskan untuk pergi ke Arne, sebuah wilayah perbatasan yang memiliki hubungan dengan keluarga Everard. Mereka harus menyeberangi sungai yang sulit ditebak, tetapi dengan kehadiran Karl, air sungai menjadi tenang, memudahkan perjalanan mereka. Di sepanjang perjalanan, keluarga pelayan tersebut membahas tentang kekuatan Karl dan bagaimana kehadirannya dapat mempengaruhi kekaisaran. Mereka juga membahas tentang Tiel, anak cahaya dalam legenda yang memiliki kekuatan untuk mematahkan kutukan Everard. Kehadiran Karl dan Tiel tampaknya terkait, dan keluarga pelayan tersebut menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dunia. Dengan demikian, keluarga pelayan tersebut memutuskan untuk membawa Karl ke Arne, tempat mereka akan membahas tentang masa depannya dan bagaimana kehadirannya dapat mempengaruhi kekaisaran. Di sepanjang perjalanan, Karl mempertanyakan identitasnya dan bagaimana dia harus dipanggil. Keluarga pelayan tersebut menyadari bahwa Karl masih belum memahami tentang tata krama dunia luar dan memutuskan untuk membantunya belajar. Mereka juga berjanji untuk selalu ada di samping Karl, membantunya menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah beberapa lama berlayar, mereka akhirnya tiba di dermaga. Udara di tempat itu terasa bersih dan berbeda dengan tempat mereka sebelumnya. Keluarga pelayan tersebut merasa lega karena misi mereka telah selesai, dan mereka dapat kembali dengan selamat. Karl juga merasa gembira karena dapat bertemu dengan orang-orang baru dan 4 tahun yang lalu, di sebuah pesta, Tiel bertemu dengan Remy yang terbaring di sarang kecil, sangat imut. Saat itu, Tiel bertekad untuk melindungi Remy. Tiel juga mengunjungi Arne untuk meminta maaf, tetapi Remy yang imut membuatnya tidak bisa menahan keinginan untuk menggigit. Ibu Tiel marah besar dan memintanya untuk meminta maaf sambil berkeliling dengan tanduk rasa malu di leher. Kemudian, Tiel bertemu Karl, dan Karl tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam mulut Tiel, tapi mungkin kakinya bisa. Tiel penasaran mengapa Karl melihatnya seperti itu, dan Karl mungkin ingin mengatakan sesuatu. 4 tahun yang lalu, di sebuah pesta, Tiel bertemu dengan Remy yang terbaring di sarang kecil, sangat imut. Saat itu, Tiel bertekad untuk melindungi Remy. Tiel juga mengunjungi Arne untuk meminta maaf, tetapi Remy yang imut membuatnya tidak bisa menahan keinginan untuk menggigit. Ibu Tiel marah besar dan memintanya untuk meminta maaf sambil berkeliling dengan tanduk rasa malu di leher. Kemudian, Tiel bertemu Karl, dan Karl tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam mulut Tiel, tapi mungkin kakinya bisa. Tiel penasaran mengapa Karl melihatnya seperti itu, dan Karl mungkin ingin mengatakan sesuatu. Keluarga Asterian kembali ke rumah setelah melewati berbagai tantangan di luar. Mereka disambut dengan hangat oleh ayah mereka, yang tampak lelah tetapi bahagia melihat anak-anaknya kembali dengan selamat. Ayah mereka membahas tentang salamander yang aneh dan misterius yang telah muncul, yang sepertinya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Salamander itu telah membakar beberapa barang milik Tiel,
dan ayah mereka merasa bahwa itu bukanlah tindakan yang biasa dilakukan oleh salamander. Ayah mereka kemudian membahas tentang rencana untuk membuat Tial menjadi lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ia menyatakan bahwa banyak orang di Kekaisaran akan memusuhi dan mencoba merebut hak Tial, sehingga Tial harus segera menjadi kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Ayah mereka berjanji untuk melindungi dan mendukung Tial dalam perjalanan ini, dan meminta Tial untuk menjadi kuat dan tidak takut menghadapi kesulitan. Keluarga Asterian juga membahas tentang upacara penobatan Tial sebagai kepala keluarga Asterian dan pemimpin suku Leopard. Mereka harus segera mempersiapkan tempat untuk upacara tersebut dan membuat Tial terbiasa dengan tanggung jawab barunya. Ayah mereka juga menyebutkan bahwa Tial sedang mengalami pergantian bulu, dan ia merasa bahwa itu tidak masalah asalkan bulu rontoknya dirawat dengan baik. Saat membahas tentang salamander, ayah mereka mengungkapkan bahwa salamander itu sebenarnya adalah summon pertama yang ia buat setelah membangkitkan kekuatan. Ia membuat salamander itu saat berusia 5 tahun, dan bentuknya bisa diubah, tetapi ia memutuskan untuk membiarkannya dalam bentuk pertama karena banyak kenangan bersama nenek mereka. Ayah mereka juga menyatakan bahwa salamander itu memiliki kekuatan yang unik dan tidak biasa, sehingga ia ingin memahami lebih lanjut tentang kekuatan itu. Keluarga Asterian kemudian membahas tentang rencana untuk merayakan masa pergantian bulu Tial dan kepulangan mereka dengan selamat. Mereka harus segera mempersiapkan pesta dan tempat untuk upacara penobatan, serta membuat Tial terbiasa dengan tanggung jawab barunya. Dengan demikian, keluarga Asterian dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan bahagia dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Upacara penobatan adalah acara yang sangat penting, terutama karena Tial akan menghadapi banyak orang dari kalangan bangsawan. Biasanya, seseorang warisi gelar bangsawan yang diberikan karena posisi kepala keluarga, dan semua kepala keluarga besar atau perwakilannya akan hadir. Skalanya hampir setara dengan acara keluarga kekaisaran, sehingga Tial mungkin akan merasa lelah nanti. Namun, saat luminari sebelumnya, Tial sudah pernah diperkenalkan di depan semua orang, sehingga mungkin tidak akan terlalu membebani. Orang-orang yang mencoba mendekati Tial sebenarnya tidak terlalu tertarik pada tokoh utama acaranya, kecuali untuk bahan gosip. Mereka pasti sibuk mengobrol dan mencari muka sesama sendiri, jadi Tial cukup menyapa seperluannya lalu masuk saja. Ayah Tial ingin membuat Tial terbiasa dengan wajah-wajah yang familiar sebelum upacara penobatan tiba. Mungkin juga teman-teman seumuran. Tial bertanya-tanya apakah bisa bertemu anak-anak lain yang seumuran dan apakah Karl baik-baik saja, serta berharap bisa bertemu lagi. Sementara itu, kakek Tial sangat menyayangi cucunya dan selalu memikirkan tentangnya setiap hari. Kakek Tial juga menanyakan tentang makan dan tidur Tial, serta memperhatikan bahwa baju Tial tidak memiliki kancing depan. Tial kemudian mengungkapkan bahwa kakek sengaja merancang baju tersebut. Ayah Tial menghukum Tial karena melanggar janji. Tetapi mengingat urusan yang sudah selesai dengan selamat, ayah Tial memutuskan untuk tidak terlalu keras dalam menghukum. Sebagai gantinya, Tial harus menjalani hukuman dengan tidak boleh keluar rumah dan belajar rajin untuk lulus ujian yang akan datang dalam 3 minggu. Jika nilai Tial melewati standar, semester ini akan diakui, tetapi jika tidak, Tial harus tinggal kelas. Lord In harus pergi sekarang karena masih banyak yang harus dilaporkan, dan Tial harus beristirahat banyak karena pasti sangat lelah. Selama perjalanan ke utara, Lord In terus bersama Tial, dan Tial merasa sedih karena harus berpisah. Tial juga memikirkan tentang salamander yang belum kembali dan bertanya-tanya apakah aman membiarkannya tetap di dekat Tial. Saat ini, Tial masih harus menjalani prosedur suksesi keluarga Leopard agar posisinya sebagai kepala keluarga bisa resmi ditetapkan. Setelah suksesi kepala keluarga dipastikan, barulah Tial bisa mendapatkan jawaban pasti tentang penunjukan sebagai putri mahkota. Tial harus pergi ke Nestian untuk menerima pengakuan dari kepala keluarga lain yang masih satu klan, tetapi ayah Tial khawatir bahwa Nestian mungkin akan mencari masalah lagi. Ayah Tial bisa pergi menggantikan Tial untuk menerima pengakuan itu, tetapi Tial merasa bahwa seharusnya dialah yang pergi. Tial akhirnya memutuskan untuk pergi ke Nestian bersama ayahnya, dan ayah Tial setuju untuk mengizinkan Tial pergi. Dengan demikian, Tial siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan mempersiapkan diri untuk menjadi kepala keluarga yang resmi. Tial merasa sedikit cemas ketika membahas tentang pertemuan dengan kakek Cender, tetapi dengan dukungan dari ayah dan kakek, dia merasa lebih percaya diri. Ayahnya selalu ada di sampingnya, melindunginya dari segala bahaya, dan Tial ingin menerima salam hormat langsung dari kakek Cender. Meskipun kakek Cender masih menakutkan baginya, Tial berharap bisa menunjukkan dirinya yang kuat dan berani. Sementara itu, pertemuan antar klan berjalan dengan lancar, dan hasilnya tidak terlalu buruk. Namun, ada yang mencurigakan tentang perilaku salah satu klan, dan mereka harus tetap waspada. Lucete mengembalikan kekuatan mereka, dan Tial merasa sedikit lega.
Namun, perasaannya masih bergejolak, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Teal merasa sedih ketika Lord Olivier dan Lord Ian tidak bisa hadir, tetapi dia juga merasa sedikit kesepian. Kemudian, dia bertemu dengan Salamander, yang tubuhnya telah mengecil. Salamander bertanya apakah Teal ingin menjadi temannya, dan Teal setuju. Teal juga memutuskan untuk memanggil Salamander dengan nama Pupu, karena suaranya yang lucu. Kemudian, Teal dan Pupu menjelajahi Menshan bersama, dan Teal menunjukkan figura ibunya dan boneka-bonekanya. Ketika mereka bertemu dengan kakek, Teal merasa hangat dan nyaman. Kakek membacakan dongeng tentang bayi macan tutul salju yang diculik oleh kucing belang berbulu panjang putih yang jahat. Dongeng itu menceritakan tentang seorang pahlawan Black Leopard yang menyelamatkan bayi macan tutul salju dan membawanya ke kastel Black Leopard yang hangat. Teal merasa sangat senang dengan dongeng itu dan berterima kasih kepada kakek. Namun, dia juga menyadari bahwa pahlawan dalam dongeng itu sebenarnya adalah Lord Ian, bukan kakek. Teal merasa malu ketika kakek menyadari perasaannya, tetapi kakek hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia masih belum bisa menulis dongeng yang baik. Kakek kemudian memutuskan untuk menulis dongeng lagi, dan Teal berjanji untuk membantu jika dia sudah pandai menulis. Teal merasa sangat bahagia dengan kehadiran kakek dan Pupu di sampingnya, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan perasaan yang hangat dan nyaman, Teal merasa siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Suatu hari, ruang dimensi yang biasanya kosong tiba-tiba diisi dengan sesuatu yang tak terduga. Sebuah bantal merah muda yang mengeluarkan aroma khas Teal. Awalnya, dia mengira Teal yang membawa bantal itu. Tetapi seiring waktu, bantal itu semakin besar dan bertambah banyak. Ketika Teal masuk ruang dimensi karena kedinginan, dia meminta Teal menutup mata dan menggigit ekornya, agar tidak melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Bantal-bantal itu terus membesar, membuat ruang dimensi semakin penuh, dan dia harus memindahkan benda itu ke tempat lain. Suatu hari, ruang dimensi yang biasanya kosong tiba-tiba diisi dengan sesuatu yang tak terduga. Sebuah bantal merah muda yang mengeluarkan aroma khas Teal. Awalnya, dia mengira Teal yang membawa bantal itu. Tetapi seiring waktu, bantal itu semakin besar dan bertambah banyak. Ketika Teal masuk ruang dimensi karena kedinginan, dia meminta Teal menutup mata dan menggigit ekornya, agar tidak melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Bantal-bantal itu terus membesar, membuat ruang dimensi semakin penuh, dan dia harus memindahkan benda itu ke tempat lain. Masa lalu kelam dari putri keluarga Leopard Hitam masih membekas dalam ingatannya. Saat masih di Nestian, dia ditinggalkan oleh mereka yang seharusnya merawatnya, hanya datang setiap 2 atau 3 hari sekali dengan membawa roti keras dan air sebelum pergi tanpa peduli dengan keadaannya. Mereka yang ditugaskan untuk mengurusnya bahkan tidak memperlakukannya dengan baik, membuatnya merasa tidak diinginkan dan tidak dicintai. Namun, saat ini, putri itu telah menemukan kebahagiaan dan cinta dari ayahnya. Ayahnya yang penuh kasih sayang dan perhatian telah mengubah pandangannya tentang dirinya sendiri dan tentang hidup. Dia tidak lagi merasa bahwa dirinya tidak berharga dan tidak dicintai. Ayahnya telah membantunya menyadari bahwa dia adalah anak yang berharga dan dicintai, dan bahwa dia tidak harus menerima perlakuan buruk dari siapapun. Putri itu masih ingat bagaimana dia diperlakukan dengan buruk oleh mereka yang seharusnya merawatnya. Dia dibiarkan lapar dan dingin, tanpa perhatian atau kasih sayang. Namun, ayahnya telah mengubah semuanya. Dia telah memberinya makanan yang lezat, selimut yang hangat, dan kasih sayang yang tulus. Putri itu merasa bahwa dia telah menemukan hidup yang baru, hidup yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Akan tetapi, putri itu juga masih ingat bagaimana dia diperlakukan dengan buruk oleh mereka yang seharusnya merawatnya. Dia masih ingat bagaimana mereka memarahinya, menjelek-jelekan dia, dan membuatnya merasa tidak berharga. Putri itu merasa bahwa dia harus membuat mereka bertanggung jawab atas perlakuan buruk mereka. Dia ingin membuat mereka memahami bahwa perlakuan buruk mereka telah menyakiti dia secara dalam. Ayahnya memahami perasaan putri itu dan berjanji untuk membantunya membuat mereka yang telah menyakitinya bertanggung jawab. Dia berjanji untuk membuat mereka memahami bahwa perlakuan buruk mereka telah menyakiti putri itu secara dalam. Putri itu merasa bahwa dia telah menemukan sekutu yang kuat dalam ayahnya, dan bahwa dia tidak lagi sendirian dalam perjuangannya untuk mendapatkan keadilan. Saat ini, putri itu dan ayahnya sedang menikmati hidangan yang lezat dan hangat. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan kasih sayang. Putri itu merasa bahwa dia telah menemukan hidup yang baru, hidup yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan keadilan. Dia merasa bahwa dia tidak lagi sendirian, dan bahwa dia memiliki orang-orang yang peduli dan kasih sayang yang akan selalu mendukungnya. Namun, di luar sana, masih ada orang-orang yang tidak peduli dan tidak kasih sayang.
Mereka yang telah menyakiti putri itu secara dalam masih bebas dan tidak bertanggung jawab. Putri itu tahu bahwa dia harus terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan membuat mereka yang telah menyakitinya bertanggung jawab. Dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, dan bahwa dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan yang dia inginkan. Dalam kesadaran itu, putri itu merasa bahwa dia telah menemukan tujuan hidupnya. Dia telah menemukan alasan untuk terus berjuang dan berusaha, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah Upacara penobatan Tiel sebagai pemimpin klan Leopard telah dimulai dengan khidmat di aula utama yang sunyi. Proses penandatanganan dilakukan terlebih dahulu, di mana kakek Cender Buchanan Nestian, sebagai kepala keluarga Nestian, mengakui Tiel Asterian sebagai pemimpin baru yang akan memimpin 2 wilayah agung dan seluruh klan Leopard. Kakek Cender bersumpah untuk mengikuti Tiel sebagai pemimpin klan dan mematuhinya. Namun, Tiel masih belum bisa menulis tanda tangan dengan baik dan meminta bantuan. Setelah proses penandatanganan selesai, deklarasi dilakukan. Kakek Cender mengumumkan bahwa Tiel akan memimpin klan Leopard dan meminta seluruh anggota klan untuk mengikuti Tiel sebagai pemimpin mereka. Setelah upacara selesai, kakek Cender berbicara dengan Tiel dan meminta Tiel untuk berlutut dan memberikan penghormatan kepada Tiel sebagai pemimpin baru. Tiel menerima penghormatan itu dan meminta kakek Cender untuk mematuhinya sebagai pemimpin klan. Keesokan hari, upacara penobatan telah selesai dan Tiel serta ayahnya akan kembali ke Asterian. Tiel tidak memiliki barang yang ingin dibawa dari Nestian, tetapi ia ingin mengetahui lebih tentang ibunya yang telah meninggal. Ayah Tiel mengatakan bahwa ibu Tiel sangat bahagia saat berada di Asterian dan bahwa barang-barang ibu Tiel yang disimpan di Asterian memiliki arti yang lebih besar bagi Tiel. Sementara itu, kakek Cender yang masih marah dan dendam terhadap Tiel dan ayahnya, meminta Tiel untuk menunggu di depan pintu. Ayah Tiel kemudian berbicara dengan seseorang dan meminta Tiel untuk menjaga diri dengan baik dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Tiba-tiba, seseorang datang dan bertemu dengan ayah Tiel. Orang itu tampaknya memiliki hubungan yang buruk dengan ayah Tiel dan meminta ayah Tiel untuk memberitahu lokasi makam Rena, ibu Tiel. Ayah Tiel tidak mau memberitahu dan orang itu menjadi marah, menuduh ayah Tiel dan Tiel sebagai penyebab kematian Rena. Ayah Tiel tetap tenang dan tidak mau terpancing oleh emosi orang itu. Orang itu kemudian memutuskan untuk pergi, tetapi tidak sebelum mengancam ayah Tiel bahwa suatu hari nanti, ayah Tiel akan membayar untuk dosa-dosanya. Ayah Tiel tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh ancaman itu, tetapi tetap waspada dan siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. 4 hari kemudian, suasana di Kastel Asterian mulai berubah. Tuan kepala keluarga pergi ke istana kekaisaran, meninggalkan putra-putranya yang masih muda. Sementara itu, Nona, yang biasanya selalu ceria, tampak sedikit lebih bulat. Mungkin karena suasana yang lebih santai, atau mungkin karena dia benar-benar menikmati hidup di kastel. Tidak lama setelah tuan kepala keluarga pergi, berita tentang kemungkinan kedatangan tamu ke Asterian mulai menyebar. Kastel Asterian sudah mulai mempersiapkan pesta yang akan diadakan beberapa minggu lagi, tidak hanya untuk merayakan musim rontok bulu Nona, tetapi juga untuk mengundang anak-anak dari keluarga bangsawan. Pesta itu akan menjadi ajang yang sangat penting, terutama karena upacara pelantikan Nona juga akan digelar setelahnya. Sementara itu, Lady Estella pasti akan diminta membuat pakaian baru lagi untuk Nona, karena cuaca panas yang akan segera tiba. Nona sendiri kurang tahan terhadap cuaca panas, sehingga pakaian yang sejuk dan nyaman sangat penting baginya. Di sisi lain, Rudian dan Ferdi sedang membicarakan tentang ujian dan masalah yang mereka hadapi. Ferdi ternyata sangat pintar dan memenuhi syarat untuk melompati kelas, sementara Rudian harus mengulang kelas. Mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat, dan Ferdi tidak ingin meninggalkan Rudian sendirian di akademi. Oleh karena itu, Ferdi memutuskan untuk mengulang kelas bersama Rudian, meskipun itu berarti dia harus menunda rencananya untuk membantu urusan keluarga dan menjaga Tiel. Tiel sendiri sangat gembira ketika mengetahui bahwa Ferdi akan mengulang kelas bersamanya. Dia berjanji untuk belajar lebih giat dan menulis surat dengan lancar sebelum Ferdi kembali ke akademi. Mereka berdua berencana untuk melakukan banyak hal dan berjalan-jalan bersama selama liburan. Ketika membicarakan tentang status Tiel sebagai pemimpin salah satu keluarga besar, Ferdi mengakui bahwa posisi Tiel sangat penting dan bahwa dia membutuhkan perlindungan dari keluarga kekaisaran, keluarga-keluarga besar, dan kuil. Tiel sendiri merasa tidak suka ketika disebut sebagai pelindung Yin, karena secara resmi itu memang posisinya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, kepala keluarga Asterian sudah kembali ke kastel, dan dia tampak sangat gembira. Yin sendiri sedang mencoba membuat kumis, karena dia pikir itu akan membuatnya terlihat lebih dewasa. Ketika kepala keluarga Asterian melihat kumis Yin, dia tidak bisa tidak tertawa, karena kumis itu sangat mirip dengan musim panas telah tiba,
dan sinar matahari yang terik membuat pemandangan di luar tampak lebih indah. Si kembar keluar bermain di taman, tetapi salah satu dari mereka meninggalkan brosnya. Karena kembar itu selalu membawa hembusan salju, seluruh rumah menjadi sejuk. Namun, cuaca belum terlalu panas, membuat mereka khawatir tentang kembar yang lain. Tial, yang masih dalam wujud snow leopard, tampaknya tidak terlalu nyaman dengan cuaca panas. Meskipun sudah dipindahkan ke tempat yang sejuk, Tial masih terlihat meleleh seperti marshmallow yang meleleh. Si kembar khawatir dan bertanya apakah Tial sakit, tetapi Tial hanya diam dan belum memanggil mereka dengan sebutan kakak. Musim panas telah tiba, dan sinar matahari yang terik membuat pemandangan di luar tampak lebih indah. Si kembar keluar bermain di taman, tetapi salah satu dari mereka meninggalkan brosnya. Karena kembar itu selalu membawa hembusan salju, seluruh rumah menjadi sejuk. Namun, cuaca belum terlalu panas, membuat mereka khawatir tentang kembar yang lain. Tial, yang masih dalam wujud snow leopard, tampaknya tidak terlalu nyaman dengan cuaca panas. Meskipun sudah dipindahkan ke tempat yang sejuk, Tial masih terlihat meleleh seperti marshmallow yang meleleh. Si kembar khawatir dan bertanya apakah Tial sakit, tetapi Tial hanya diam dan belum memanggil mereka dengan sebutan kakak. Setelah dikurung selama sebulan penuh, Tial akhirnya dapat berinteraksi dengan orang lain. Ia bertemu dengan Karl, yang sedang menjalankan tugas penting mewakili keluarga kekaisaran. Karl terlihat sangat rajin dan tidak mengenal lelah, sehingga Tial merasa sedikit terintimidasi. Namun, ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya, sehingga ia memutuskan untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Sementara itu, Wolfgang muncul dan memberikan dukungan kepada Karl, memintanya untuk menjadi kepala keluarga Everard dengan sungguh-sungguh. Karl berjanji untuk melakukannya, dan Wolfgang juga menyarankan agar Karl tidak menjalankan tugasnya dengan setengah-setengah. Karl mengerti dan berjanji untuk melakukannya dengan baik. Tial kemudian bertemu dengan Olivier, yang sedang mengajari anak-anak tentang etiket dasar. Tial meminta untuk bergabung dan belajar bersama mereka, dan Olivier setuju. Tial merasa sangat gembira dan bersemangat untuk belajar. Ia juga meminta Olivier untuk mengajarkannya tentang sejarah dasar kekaisaran, dan Olivier berjanji untuk melakukannya. Sementara itu, Asterian sedang berbicara dengan seseorang tentang beasiswa air. Ia menjelaskan bahwa beasiswa air sangat kesulitan hidup di daratan dan merindukan kampung halaman mereka. Everard, yang merupakan tempat asal beasiswa air, telah hancur, sehingga mereka terpaksa hidup tanpa kampung halaman. Asterian merasa kasihan kepada mereka dan berharap bahwa suatu hari nanti, kedamaian dapat datang untuk semua orang. Tial kemudian bertemu dengan seorang desainer pakaian yang sedang membuat pakaian untuk beasiswa air. Desainer tersebut sangat bersemangat dan ingin membuat pakaian yang sesuai dengan kebutuhan beasiswa air. Ia juga ingin membuat pakaian yang dapat berubah menjadi wujud hewan, sehingga beasiswa air dapat merasa lebih nyaman. Tial merasa sangat tertarik dengan ide tersebut dan ingin membantu desainer tersebut. Desainer pakaian tersebut kemudian memulai proses desain dan pembuatan pakaian untuk Tial dan beasiswa air. Ia sangat teliti dan ingin membuat pakaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tial merasa sangat gembira dan bersemangat untuk melihat hasilnya. Ia juga berharap bahwa pakaian tersebut dapat membantu beasiswa air merasa lebih nyaman dan percaya diri. Sementara itu, Karl sedang berbicara dengan seseorang tentang evaluasi yang akan dilakukan dalam 2 bulan ke depan. Ia ingin memastikan bahwa semua orang telah mempersiapkan diri dengan baik dan siap untuk menghadapi evaluasi tersebut. Karl juga berharap bahwa evaluasi tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kesadaran mereka. Dalam proses persiapan evaluasi, Tial dan beasiswa air juga ikut serta. Mereka berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga mereka dapat menghadapi evaluasi dengan percaya diri. Tial merasa sangat gembira dan bersemangat untuk menghadapi evaluasi tersebut, dan ia berharap bahwa hasilnya dapat membantu meningkatkan kemampuan dan Seminggu telah berlalu sejak Everard pertama kali mendengar suara Tial dari dapur. Rupanya, Tial sudah terbiasa memakan makanan mentah, tapi dia ingin belajar memasak. Everard memuji Tial karena dia cepat belajar dan menawarkan untuk mengajarinya memasak. Tial juga berencana untuk belajar membaca dengan giat agar bisa memahami resep-resep yang diberikan. Keduanya sangat menikmati waktu mereka bersama, belajar dan melakukan banyak hal bersama. Tial merasa sangat senang karena dia bisa melakukan banyak hal dengan Everard, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya tanpa Everard. Everard sendiri juga merasa bahagia karena Tial begitu cepat belajar dan beradaptasi. Suatu hari, Tial memutuskan untuk melapisi tubuhnya dengan energi air agar tidak kepanasan. Everard terkejut karena Tial bisa melakukan hal itu, dan dia juga ingin mencobanya.
Tiel menjelaskan bahwa dia masih bisa merasa panas jika tubuhnya terlalu kering, dan itu membuatnya lelah. Everard kemudian menawarkan untuk masuk ke kolam bersama Tiel, tapi Tiel ragu-ragu karena dia tidak bisa berenang. Tiel akhirnya setuju untuk masuk ke kolam, dan Everard membantunya. Di dalam kolam, Tiel merasa sangat bahagia dan bebas. Dia tidak pernah merasakan kesenangan seperti itu sebelumnya. Tiel kemudian menyadari bahwa brosnya hilang, dan dia sangat panik. Everard mencoba membantu Tiel mencari brosnya, dan mereka akhirnya menemukannya di dasar kolam. Tiel sangat lega karena brosnya telah ditemukan, dan dia berterima kasih kepada Everard. Everard sendiri merasa bahagia karena bisa membantu Tiel dan membuatnya senang. Setelah kejadian itu, Tiel dan Everard semakin dekat dan memiliki hubungan yang lebih erat. Mereka menikmati waktu mereka bersama dan melakukan banyak hal. Ketika Karl Everard akhirnya menemukan bunga napas padang salju yang sangat langka, Lord Ian tidak bisa menyembunyikan rasa lega dan bahagianya. Bunga itu adalah hadiah spesial dari Lord Ian untuk Tiel, dan kehilangannya telah membuatnya sangat cemas. Karl Everard, yang berhasil menemukan bunga itu, diterima dengan hangat oleh Lord Ian, yang bahkan rela basah kuyup demi menyelamatkan bunga itu dari kolam. Saat Lord Ian sedang basah kuyup, Ferdy tidak bisa menahan tawanya melihat kejadian itu. Ia berpikir bahwa kejadian ini akan menjadi bahan ejekan selama 10 tahun, terutama karena Lord Ian, yang biasanya sangat elegan, kini terlihat begitu berantakan. Sementara itu, Lord Ian tetap tenang dan hanya meminta maaf karena telah salah menilai situasi sebelumnya. Kemudian, Asterian memulai percakapan dengan Lord Ian, tetapi dengan nada yang kurang menyenangkan. Ia menuduh Lord Ian telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengganggu adik kecilnya. Lord Ian dengan tenang menjelaskan bahwa ia memiliki izin untuk bertemu dengan adik kecilnya dan bahwa ia tidak bermaksud mengganggu siapapun. Asterian kemudian mengungkapkan bahwa kuil sudah berubah menjadi kelompok yang mengejar kekuasaan, dan bahwa Paus, yang seharusnya menjadi wakil resmi Dewa Lucete, tidak ada di tempat. Lord Ian mendengarkan dengan serius dan meminta Asterian untuk menjelaskan lebih lanjut. Asterian mengungkapkan bahwa Paus menghilang, dan bahwa kejadian ini terlalu mencurigakan untuk dianggap kebetulan. Kemudian, Lord Ian meminta Asterian untuk berhati-hati dan mencegah kuil dari melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Tiel. Ia juga meminta Asterian untuk mengawasi Karl Everard, karena ia khawatir bahwa Orfeo mungkin akan menargetkannya. Asterian setuju untuk melakukan hal itu, tetapi dengan nada yang sedikit sinis. Setelah itu, Lord Ian memutuskan untuk pulang, tetapi tidak sebelum ia memberikan nasihat kepada Asterian untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi orang yang pantas. Ia juga mengingatkan Asterian bahwa sebagai anggota keluarga besar, ia harus mengabdi kepada kekaisaran. Kemudian, ada perbincangan tentang pesta yang akan diadakan di Asterian, yang akan dihadiri oleh anak-anak seumur Tiel. Pesta ini diharapkan dapat menjadi kenangan indah bagi Tiel, dan Lord Ian berharap bahwa hubungan yang terjalin saat itu akan menjadi kekuatan bagi Tiel di masa depan. Saat pesta itu, Karl Everard tidak hadir, karena status keluarganya belum diakui secara resmi, dan ia merasa belum siap untuk tampil di depan para bangsawan. Lord Ian, yang juga tidak hadir, telah menyelamatkan Everard dan membantu keluarga Asterian dalam banyak hal, dan keluarga Asterian sangat berterima kasih atas bantuan itu. Pesta itu diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi Tiel untuk bersosialisasi dengan anak-anak lain, dan Lord Ian berharap bahwa Tiel akan memiliki kenangan indah dari pesta itu. Sementara itu, Asterian masih memiliki perasaan yang kompleks terhadap